Perkenalkan, nama saya Yulia Yunita Mala, NIM 15 2025 0101 062, kelas B1 Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sumber P. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang sumber P. Sumber P adalah tradisi penulisan dalam Pentateuk yang dibuat oleh para imam Israel pada masa pembuangan Babel. Sumber ini menekankan hal-hal tentang hukum, ibadah, kesucian, silsilah, dan ketertiban umat Allah. Yang berikut kita masuk pada pengertian sumber P. Disebut sumber P karena sumber ini berasal dari para imam yang di dalam bahasa Latin disebut Priester. Jadi, nama sumber P adalah kependekan dari nama sumber Priester. Sumber cerita P agak mudah ditemukan di dalam Pentateuk karena ciri khasnya sangat jelas. Yang berikut kita masuk dalam cerita sumber P. Yang pertama, kisah penciptaan dunia dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Sumber P memulai Pentateuk dengan kisah penciptaan versi imam yang sangat teratur dan sistematis. Dalam kisah ini, Allah menciptakan dunia selama 6 hari. Penulis menampilkan Allah sebagai pribadi yang berkuasa dan menciptakan segala sesuatu dengan firman, bukan melalui tindakan fisik. Setiap hari penciptaan mengikuti pola yang sama. Allah berfirman, terjadi sesuatu, Allah melihat bahwa semuanya baik, lalu ditutup dengan menyatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Cara penuturan ini menunjukkan bahwa penciptaan bukanlah kekacauan, tetapi hasil dari rencana yang penuh ketertiban. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan sekaligus, menekankan kesetaraan dan martabat mereka sebagai gambar Allah. Bagian ini memperkenalkan hari Sabat, yaitu hari ketika Allah beristirahat, yang kelak menjadi dasar hukum peribadahan Israel. Yang kedua, perintah untuk Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Kejadian 9 ayat 1 sampai 7 menjelaskan bagaimana Allah memberkati Nuh dan keluarganya setelah air bah dengan memberikan mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi sebagai tanda kelanjutan rencananya bagi manusia. Allah juga menetapkan bahwa semua hewan tunduk di bawah kuasa manusia dan dapat dijadikan makanan, namun melarang keras memakan darah karena darah melambangkan nyawa yang suci. Dalam bagian ini, Allah menegaskan bahwa nyawa manusia sangat berharga sebab manusia diciptakan menurut gambarnya, sehingga siapapun yang menumpahkan darah manusia harus mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, perjanjian Allah dengan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Perjanjian ini adalah salah satu tema penting sumber P, perjanjian atau covenant. Dalam bagian ini Allah memberkati Nuh dan memberikan beberapa aturan dasar kehidupan manusia seperti larangan memakan darah, larangan membunuh, dan penekanan pada kesucian hidup. Allah kemudian menetapkan pelangi sebagai tanda perjanjian kekal. Sumber P ingin mengajarkan bahwa Allah selalu mengikat diri dengan manusia melalui perjanjian dan bahwa hubungan itu bersifat tetap. Tidak hanya itu, perjanjian Nuh menjadi dasar hubungan Allah bukan hanya dengan Israel, tetapi dengan seluruh umat manusia setelah air bah. Yang berikut dalam Kejadian 25 bercerita tentang kematian Abraham, silsilah keturunan Ismail. Silsilah keturunan Ismail dan kelahiran anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Dalam pasal ini, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dan hanya demi sepiring makanan, sehingga Yakub memperoleh kedudukan sebagai anak sulung secara rohani dan hukum keluarga. Yang berikut, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sumber P menggambarkan perjalanan umat Israel secara teratur dan terorganisir. Ketidaktaatan umat juga dicatat
beserta akibat yang mereka terima menunjukkan bahwa kekudusan dan ketaatan Allah adalah syarat utama untuk tetap berada dalam penyertaan Allah. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu waktu penulisan. Proses penulisan sumber P tentunya juga memakan waktu yang cukup lama. Untuk menentukan waktu penulisan sumber cerita P, ini kita perlu mengadakan perbandingan isi sumber cerita P dengan bagian-bagian perjanjian lama yang lainnya. Di dalam cerita sumber Deuteronomis dicatat adanya usaha untuk memusatkan ibadah Israel hanya di satu tempat suci saja. Hal itu terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi. Di dalam sumber cerita P, kita temukan bahwa pemusatan ibadah seperti itu nampak telah lama terjadi. Hal itu berarti bahwa sumber P ditulis setelah sumber cerita D. Artinya sumber P ditulis sesudah abad 7 sebelum Masehi. Di dalam kitab Yehezkiel 40-48 berasal dari masa pembuangan Babel, kita temukan keterangan bahwa pada masa pembuangan itu tidak ada imam besar. Jabatan imam dipegang oleh keturunan Sadok yang adalah keturunan Lewi. Tetapi pada masa sesudah pembuangan, imam besar itu diangkat lagi. Sesudah zaman pembuangan itu berdirilah Bait Allah yang kedua, atau yang pertama hancur pada 587 sebelum Masehi. Dan para imam yang melayani di situ adalah keturunan Harun. Keterangan yang terdapat dalam dua kalimat terakhir di atas cocok dengan isi dari sumber cerita P. Berdasarkan hal itu semua, maka pada umumnya disetujui bahwa sumber P selesai ditulis pada masa sesudah pembuangan Babel. Dan disetujui pula bahwa penulisan itu sendiri sudah mulai beberapa waktu sebelumnya, yaitu mulai sejak pembuangan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu tujuan utama sumber P. Tujuan utama sumber P adalah meyakinkan suatu pandangan sistematis tentang asal-usul dan berlakunya lembaga-lembaga teokratis Israel yang besar. Di dalam dan melalui lembaga-lembaga itu, Allah diakui sebagai satu-satunya penguasa dan ilahi. Di situ pula bangsa Israel diakui jemaat milik Allah sendiri. Sama seperti sumber Elohis, maka sumber P mengakui bahwa nama Yahweh dinyatakan untuk pertama kalinya pada masa sebelum zaman Musa. Tidak ada kegiatan ibadah sama sekali. Kesimpulan, sumber P adalah tradisi tulisan yang berasal dari kalangan imam Israel yang menekankan kesucian, ketertiban, hukum, dan ibadah sebagai identitas penting umat Allah. Melalui gaya penulisan yang teratur dan fokus pada perjanjian, sumber P menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang kudus dan setia, serta menghendaki umatnya hidup dalam ketaatan dan keteraturan menurut kehendaknya. Jadi yang saya pahami dari materi ini adalah bahwa sumber P merupakan tradisi tulisan yang dibuat oleh para imam Israel untuk menjaga identitas rohani bangsa Israel melalui penekanan pada hukum ibadah, kesucian, dan ketertiban hidup. Sumber ini menolong kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan tertib, serta menginginkan umatnya hidup dalam ketaatan sesuai perjanjiannya. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya bawakan menjadi manfaat bagi kita semua. Bye-bye.